Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardetya, NIM 8570355787 dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokjan, Salut Utama Liwa. Di sini saya akan melaporkan kegiatan praktikum modul 7KP1 yaitu sifat cahaya dengan judul percobaan memantulkan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya bekas cahaya. Sesudahnya mengenai cermin, di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datar. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang itu membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya saya akan membuktikan saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya. Selama berbeda itu saya geser-geser di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya letakkan bendanya di depan cermin datar, bayangannya yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arah saya. Ketika saya dekatkan, bayangannya juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangannya juga ikut menjauh. Nah, ini pendapat ketika menggunakan penggaris. Jarak antara cermin dan lilin itu bayangan dan cermin ini sekitar jaraknya yaitu sama, yaitu bayangan pada cermin datar adalah sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Ketika saya letakkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan dengan cermin, cahaya terpakul dan berfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang berbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah maya, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang berbentuk adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin antara 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur jarak bayangan dengan lilin, di sini adalah sekitar 2 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin, saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm.
Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur beberapa sentimeter jarak sampai ke lilin. Tidak terlihat ada bayangannya pada layar. Di sini jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Dan selanjutnya jarak. Kesimpulan percobaan pemantauan cahaya tadi menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat, lurus, dapat dipantulkan, dan dapat membentuk bayangan ketika mengenai cermin atau lensa. Pada cermin datar, bayangan yang dihasilkan selalu tegak. Maya berukuran sama dan memiliki jarak yang sama seperti jarak benda ke cermin. Pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk selalu berubah bergantung pada posisi benda, sehingga dapat menghasilkan bayangan maya maupun tidak maya. Selain itu, pengamatan terhadap cahaya menunjukkan bahwa lampu memancarkan beberapa warna spektrum. Konsep Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.